Sword of Coming, episode 211. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Telapak tangan pendeta Tao muda itu berkeringat deras saat dia menggenggam lencana giok itu erat-erat sambil menerobos kerumunan yang menuai banyak kemarahan dan makian kasar dalam prosesnya. Seorang petugas gunung upacara di dekatnya segera menyadari pemuda itu memaksa menerobos kerumunan, lalu ia menghampiri pendeta Tao muda itu dengan ekspresi tegas, tetapi tepat saat ia hendak memarahi pendeta Tao itu, pendeta itu mengulurkan tangannya dan memperlihatkan lencana giok indah yang diberikan kepada tamu yang menginap di kamar premium C. Senyum ramah langsung tersungging di wajah petugas itu ketika ia bertanya, "Apakah Anda menginap di kamar C, tamu yang terhormat?" Petugas itu mengajukan pertanyaan ini karena dia agak familiar dengan penampilan fisik semua tamu yang menginap di kamar premium di kapal seremoni Mountain Kun. Pendeta Tao muda itu memberanikan diri, lalu menjelaskan, "Nama saya Zhang San, dan saya seorang pendeta Tao keliling. Saya berasal dari cabang klan Zhang di Gunung Longhu yang jauh, tetapi cabang kami tidak terdaftar secara resmi dalam catatan silsilah Gunung Longhu. Tamu yang menginap di kamar C, Chen Pingan, adalah seorang teman saya. Saya terlambat karena beberapa urusan, jadi saya datang terlambat, dan saya sedang mencari Chun Sui dan Qiuxi." Begitu ia menyatakan niatnya, pendeta Tao muda itu langsung menyesali keputusannya, merasa terlalu gegabah dan tiba-tiba, dan seharusnya ia tidak menerima lencana giok itu tanpa pertimbangan matang. Ia adalah pemuda yang sangat bijaksana dan suka memendam emosinya, dan ia sering kali terdesak ketika memikirkan hal-hal tertentu. Persis seperti itulah yang terjadi di sini, dan ia bingung harus berbuat apa. Ia merasa ini adalah kelemahan yang merasuki setiap aspek kehidupannya, baik saat berlatih maupun saat membasmi iblis dan setan. Tepat ketika pendeta Tao muda itu menyesali keputusannya, senyum pelayan itu semakin lebar saat ia melangkah ke samping, memberi isyarat bahwa pendeta Tao muda itu diizinkan masuk. Bersamaan dengan itu, pelayan itu berkata dengan nada hormat, "Silakan ikut dengan saya, Yang Mulia Abadi Zhang." Setelah mengetahui situasi tersebut, Chun Sui dengan sukarela menyerahkan kursinya, dan sebuah kursi kayu cendana tambahan pun disediakan. Bahkan saat pendeta Tao muda itu duduk, ia masih merasa seperti sedang bermimpi. Chun Sui baru saja meninggalkan kursi, jadi masih ada sisa panas tubuhnya di sana. Hal ini membuat pendeta Tao muda itu merasa sangat canggung, dan ia memang cukup malu, sehingga rona merah samar muncul di wajahnya. Ia buru-buru menggeser pantatnya sehingga ia hanya duduk di tepi kursi, seolah-olah jika ia tidak melakukannya, itu sama saja dengan menodai Chun Sui. Qiuxi sangat terhibur melihat ini. Chun Sui agak bingung bagaimana Chen Pingan bisa mengenal pendeta Tao yang miskin ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat ia duduk di kursi baru yang telah dibawa keluar di sebelah pendeta Tao muda itu. Sebagai seorang pelayan yang berasal dari sekte kultivasi besar, pengamatan adalah keterampilan wajib, dan reaksi canggung pendeta Tao muda itu tentu saja tidak luput dari perhatiannya. Senyum tipis tersungging di wajahnya, dan entah kenapa, ia mulai membandingkan pendeta Tao muda itu dengan tamu yang dilayaninya, Chen Pingan. Keduanya berasal dari keluarga miskin dan sedang menempuh perjalanan panjang di kapal ini, dan keduanya baru pertama kali menyaksikan pemandangan kemewahan yang penuh berkah ini. Meskipun Chen Pingan lebih muda, ia jelas jauh lebih tenang dan teguh, tidak menunjukkan ketegangan dan kegelisahan yang sama seperti yang ditunjukkan pendeta Tao muda itu. Saat pendeta Tao muda itu gelisah, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia pun bergegas berdiri dan memberikan lencana gioknya kepada Chun Sui. "Ini lencana giok Chen Pingan, tolong kembalikan padanya." Alih-alih menerima lencana itu, Chun Sui menjawab dengan suara lembut, "Tuan muda Chen akan segera kembali, jadi Anda dapat mengembalikannya sendiri kepadanya, Yang Mulia Abadi Zhang." Menatap mata Chun Sui yang indah dari jarak yang begitu dekat, pendeta muda Tao itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu sekali lagi saat dia dengan malu-malu menarik kembali lencana gioknya, tidak memperlihatkan sedikit pun ketenangan dan keanggunan yang pantas bagi seorang yang abadi. Pendeta Tao muda itu sangat haus, tetapi yang ia temukan hanyalah sepiring daun teh, tanpa teh sama sekali. Ia terlalu malu untuk meminta teh diseduh, jadi ia hanya bisa menderita dalam diam.
Qiyushi sangat terhibur oleh pendeta muda Taois itu selama ini, dan ia mengambil sehelai daun teh lidah burung pipit pahit lalu memasukkannya ke dalam mulut dengan ekspresi geli sambil menjelaskan, "Yang mulia Dewa Sang, daun teh ini bisa langsung dikonsumsi, jadi tidak perlu diseduh menjadi teh." Chun Sui sedikit jengkel, tetapi dia tidak bisa memarahi saudara perempuannya atas kekasarannya di depan orang lain. Dia tahu bahwa jika pendeta Tao muda itu adalah seseorang dengan kepribadian yang picik dan ekstrim, maka dia mungkin akan menaruh dendam terhadap Qiyushi atas tindakan meremehkannya ini. Tetapi untungnya, pendeta Tao muda itu memiliki kepribadian yang sangat lembut. Rona merah di pipinya semakin dalam saat dia mengambil beberapa lembar daun teh di antara jari-jarinya, lalu meletakkannya ke dalam mulut sebelum mengunyahnya dengan lembut. Seketika itu juga wajahnya langsung mengerut, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang baru pertama kali makan anggur asam atau ramuan benang emas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil karena rasa lezatnya. Qiyushi harus menutup mulutnya untuk menyembunyikan kegembiraannya, dan dia merasa sangat terhibur mempermainkan pendeta Tao muda ini. Adapun Chun Sui, dia sedikit bingung. Melalui gerakannya mengambil daun teh, pendeta muda Tao itu secara tidak sengaja mengungkapkan sesuatu tentang dirinya. Ia mengambil daun teh di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dengan jari tengah di atas sementara jari tengah di bawah, persis seperti saat mengambil batu go, dan fakta bahwa ia melakukannya dengan cara yang alami dan tidak disengaja menunjukkan bahwa ia sering memainkan permainan tersebut. Jika dia hanya seorang penyuling kelas bawah dari keluarga miskin, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihat papan go. Lagi pula, alat musik, go, kaligrafi, dan melukis dianggap sebagai hobi eksklusif orang kaya. Lebih jauh lagi, bermain go adalah sesuatu yang memerlukan banyak penerapan dan investasi, dan tidak ada batasan atas jumlah waktu dan upaya yang dapat dihabiskan seseorang untuk menyempurnakan permainan mereka. Oleh karena itu, bagi seorang kultivator 5 tingkat bawah, mustahil mereka akan mengalihkan perhatian dengan permainan seperti go, kecuali jika itu adalah sesuatu yang mereka pelajari sejak usia sangat muda. Lagi pula, waktu dan energi yang dihabiskannya untuk bermain go adalah waktu dan energi yang dialihkan dari kultivasi, sehingga mengakibatkan biaya peluang yang sangat tinggi. Iblis selalu berada dalam detail-detail kecil, dan apa yang Chun Sui benar-benar temukan menarik ketika mengamati orang adalah detail-detail kecil yang halus ini. Chen Pingan adalah seorang anak muda yang dibesarkan dalam kemiskinan, namun ia mampu berdiri di dek observasi kapal setiap hari, berlatih teknik tinjunya sambil memandang awan. Sebaliknya, pendeta Tao yang pemalu ini kemungkinan besar berasal dari klan yang berpendidikan tinggi, dan dia pasti memiliki status yang lumayan di dunia fana, tetapi di dunia orang abadi, dia pada akhirnya hanya menjadi pengembara di dek kapal kun. Tepat pada saat ini, Chun Sui kebetulan melihat anak yang sedang digendong oleh lelaki pemalu di barisan depan menoleh untuk tersenyum padanya, dan dia pun memberinya senyumannya sendiri sebagai bentuk kesopanan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa ujian terpenting di bawah langit pastilah keadaan di mana seseorang dilahirkan. Adapun anak itu, ia mengagumi kecantikan Chun Sui, dan ia sangat ingin membelikannya untuk menjadi pelayan pribadinya. Dengan begitu, setiap kali tangannya dingin karena membolak-balik halaman buku di musim dingin, ia akan meminta Chun Sui menghangatkannya. Anak itu menarik lengan baju ibunya, dan ibunya sangat dingin dan sombong kepada semua orang, tetapi ia sangat penyayang dan penuh kasih sayang kepada putranya. Ia menundukkan kepalanya agar anak itu dapat berbicara di telinganya, dan putranya pun menceritakan apa yang sedang dipikirkannya. Wanita itu berbalik untuk melirik Chun Sui dengan ekspresi dingin, lalu berbalik kepada putranya sambil tersenyum sambil berkata, bakatnya terlalu biasa-biasa saja. Bahkan jika kita memberinya semua sumber daya kultivasi di dunia, mustahil dia bisa menyentuh 5 tingkat tengah. Jangan khawatir, begitu kita turun dari kapal di kota Nagatua, aku akan mencari seorang wanita tingkat gua untuk menjadi pelayanmu. Ini terdengar seperti klaim yang tidak masuk akal, tetapi bukan hanya anak itu yang mempercayainya. Tidak seorang pun di sekitar mereka yang mengedipkan mata saat membayangkan akan menemukan seorang wanita dari kelas 5 menengah untuk menjadi pelayan bagi seorang anak. Wanita itu tidak berusaha untuk merendahkan suaranya, dan wajah Chun Sui langsung berubah pucat pasi. Wanita itu telah menyatakan bahwa dia tidak mempunyai harapan untuk mencapai 5 tingkat tengah, dan hal itu membuatnya merasa putus asa. Tiba-tiba,
Wanita itu mengalihkan pandangannya ke Kyushi dan berkata, "Oh, gadis kecil ini punya potensi, tapi dia tidak semenarik yang satunya. Kamu suka yang ini, nak? Kalau iya, aku bisa membelinya dari Ceremony Mountain." Anak laki-laki itu juga mengalihkan pandangannya ke Kyushi, lalu mendengus dengan ekspresi meremehkan, "Aku sama sekali tidak menyukainya. Dia kurus kering, sama seperti ibu." Memang, perempuan itu sangat tinggi, tetapi juga sangat kurus kering, dan ia sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata putranya. Sebaliknya, ia menepuk-nepuk kepala putranya dan tertawa terbahak-bahak, yang terdengar persis seperti suara gagak di tengah malam. Kyushi sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja dibicarakan di antara mereka berdua, sementara Chun Sui menundukkan kepalanya, kedua tangannya terlipat di atas lutut, dan dia mengepalkannya erat-erat sehingga urat-urat tangannya terlihat menonjol. Meskipun Chen Ping'an mempunyai kesan yang sangat baik terhadap biarawati Tao itu, dia tetap memutuskan untuk menghubungi pertama dan ke-15 dalam labu pemeliharaan pedangnya, dan hanya setelah menerima tanggapan, dia akhirnya merasa tenang. Ini adalah hadiah yang jatuh ke pangkuannya, jadi dia harus berhati-hati agar itu bukan jebakan. Dulu, ketika Pak Tua Yao masih hidup, setiap kali ia minum, ia selalu menceritakan kisah-kisah fantastis dan mistis yang disukai semua muridnya. Setiap kali kisah-kisah itu diceritakan, bahkan Liu Xianyang pun senang mendengarkannya, sementara murid-murid lainnya hanya merasa Pak Tua Yao yang mabuk dan meracau jauh lebih menawan daripada dirinya yang biasanya tegas dan kritis, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ia bicarakan. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan beberapa ditakdirkan untuk berjalan di jalanan berbatu di Fortune Street dan Peachleaf Alley. Bahkan saat badai besar, jalanan itu tetap kokoh dan mudah dilalui. Sebaliknya, beberapa ditakdirkan untuk berjalan di jalanan tanah di gang-gang kecil, yang akan menjadi sangat berlumpur dan licin jika terkena sedikit hujan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mereka yang kurang beruntung pada dasarnya berjalan di atas lembaran kertas yang dapat robek sewaktu-waktu, dan bahkan berkat akan berubah menjadi kutukan bagi mereka karena terlalu berat untuk mereka tanggung. Chen Ping'an akan selalu duduk paling jauh di antara semua murid dan menghafal semua cerita Pak Tua Yao. Yang menariknya, Chen Ping'an adalah murid yang paling enggan diajar oleh Pak Tua Yao, tetapi dia juga murid yang paling bersedia mendengarkan setiap kata-katanya. Sangat jarang bagi orang jahat untuk melakukan hal baik, dan itu tentu tidak dapat diharapkan. Tetapi jika seseorang bertemu dengan orang baik yang melakukan hal buruk, maka itu akan benar-benar sangat disayangkan, dan Chen Ping'an berharap pertemuan ini tidak akan menjadi jebakan jahat. Jika ia sedang berjalan menuju jebakan yang tak terhindarkan, ia menduga kemungkinan besar itu karena pedang di dalam kotak kayu belalang yang ia bawa di punggungnya. Meskipun Weibo, Ruan Qiong, dan Pak Tua yang semuanya turut andil dalam penyembunyiannya, pasti ada seseorang yang menemukannya. Chen Ping'an perlahan menaiki tangga sebelum memasuki aula utama, tetapi biarawati Tao dari Sekte Dekrit Ilahi tidak terlihat. Ia melihat sekeliling sebentar dan akhirnya menemukannya berdiri di samping meja di ruang kerja. Ia masih mengenakan jubah Taoisnya yang biasa, tetapi topi ekor ikan yang biasa ia kenakan telah diganti dengan topi bergambar bunga teratai. Dalam ortodoksi Taois, Sekte Dekrit Ilahi adalah entitas yang sangat aneh dengan warisan dan garis keturunan yang sangat kacau dari ketiga ajaran, sehingga menimbulkan kekacauan besar. He Xiaoliang meletakkan satu tangannya di atas meja ketika dia berkata secara langsung dan terus terang, "Chen Ping'an, aku datang menemuimu atas permintaan Brand Mas." Kata-kata kepala cabang Lu hampir terucap dari mulutnya, tetapi ia tetap tenang sambil melanjutkan, "Atas permintaan Lu Chen, pendeta Tao yang pernah mengunjungi Gang Fas Tanah Liat. Ia sedang berada di kota kecil ini, tetapi ini bukan waktu yang tepat baginya untuk bertemu denganmu. Ia memintaku untuk mengambilkan resep obat, yang di ujungnya terdapat stempelnya. Selain itu, dia juga memintaku mengembalikan kerikil empedu ular kepadamu. Mulai sekarang, baik kamu maupun Lu Chen tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain, dan kalian dapat melanjutkan hidup seperti biasa. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa jika kalian berdua bertemu lagi suatu hari nanti, dia akan dengan senang hati duduk bersamamu dan berbagi satu atau dua minuman." Chen Ping'an merasa lega namun juga khawatir saat mendengar ini. Ini bukan tentang pedang yang ditempa Ruan Qiong, melainkan tentang dirinya sendiri. He Xiaoliang tersenyum sambil melanjutkan, "Akhirnya,
dia juga memintaku untuk memberitahumu agar menjaga dirimu sendiri, dan turun dari kapal di Southern Stream Nation. Baiklah, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. He Xiaoliang menunjuk ke meja di aula utama, dan keduanya duduk berhadapan. Setelah merenung sejenak, ia membalik tangannya dan mengeluarkan segel giok kekaisaran dari sebuah negara yang runtuh. Bentuknya sangat seragam dan terbuat dari batu giok berkualitas tinggi, dan merupakan harta karun minimisasi, yang bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada harta karun saku. Cui Chan memiliki satu harta karun semacam itu, dan itu adalah salah satu dari lusinan harta karun yang ia gunakan dalam pertempurannya melawan Kai Jingshen. Setelah itu, He Xiaoliang mengangkat tangannya, dan sebuah batu tinta kuno muncul di udara, melayang di atas segel giok. Tak lama kemudian, sebuah buku giok kuno terbang keluar dari batu tinta, dan dari dalamnya melayang sehelai daun teratai kecil. Akhirnya, sebuah kerikil empedu ular menggelinding keluar dari harta karun saku yang berupa daun teratai, dan itu tak lain adalah kerikil yang diminta Chen Pingan agar He Xiaoliang berikan kepada Lu Chen. Dia baru saja mengeluarkan harta karun minimisasi dan 3 harta karun saku, dan itu adalah pembual kekayaan diam-diam yang sangat komprehensif. Pemurni Qi tingkat 10 manapun di kolong langit pasti akan sangat takjub seandainya mereka menyaksikan ini, namun semua berkah ini telah jatuh ke pangkuan He Xiaoliang. He Xiaoliang menyimpan daun teratai, buku giok, batu tinta kuno, dan segel giok, lalu dengan lembut mendorong kerikil empedu ular ke arah Chen Pingan. Dia bisa melihat bahwa Chen Pingan tampaknya tidak berani menerima kerikil empedu ular itu, jadi dia berkata dengan jujur, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa Lu Chen tidak mengutak-atik kerikil empedu ular ini, seperti yang dia janjikan bahwa dia tidak akan menggunakan kemampuan mistis apapun untuk memata-matai pertemuan kita, apapun yang kukatakan atau lakukan. Dia membuat janji-janji ini kepadaku secara langsung, jadi kau bisa tenang." Baru setelah mendengar ini, Chen Pingan meminta 15 untuk membuat resep obat, resep yang sama persis dengan yang diberikan Lu Chen kepadanya di Clay Fase Eli. Alih-alih mengulurkan tangan untuk mengambilnya, He Xiaoliang menggunakan kemampuan mistik untuk menyimpan resep obat tersebut ke dalam harta karun saku daun teratai miliknya. Setelah melakukan semua ini, ekspresi He Xiaoliang jelas menjadi lebih rileks, dan dia bahkan mulai memakan buah roh yang bernama pir api. Sambil melakukannya, ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena semua urusan resmi sudah selesai, saatnya membahas beberapa urusan pribadi." "Jangan gugup, Chen Pingan." Senyum masam muncul di wajah Chen Pingan. "Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Apakah kamu sudah mendengar kalau aku meninggalkan sekte dekrit ilahi?" tanya He Xiaoliang. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Sepertinya aku masih belum cukup terkenal," gumam He Xiaoliang sambil merendahkan diri. Setelah itu, ia tampak tidak terburu-buru untuk berbicara, terus mengunyah buah pir apinya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Buah ini memang mampu menangkal dingin, tetapi dalam hal energi spiritual yang terkandung di dalamnya, buah ini bahkan tidak sebanding dengan jeruk mandarin yang selalu berbunga. Karena itu, harganya tidak terlalu mahal, dan merupakan camilan umum yang disiapkan untuk tamu selama musim dingin dan semi di klan manusia yang kaya dan berkuasa. Namun, ada lebih banyak jeruk mandarin yang masih segar di mangkuk buah, dan hampir tidak ada pir api. Jika Chen Pingan tidak bertanya kepada Chun Sui dan Qiyushi tentang harga kedua jenis buah itu, ia pasti akan salah mengira pir api sebagai buah yang lebih mahal. Kenyataannya, ini merupakan indikasi kekayaan dan kemurahan hati Ceremony Mountain. He Xiaoliang tengah mengunyah buah pir apinya dengan ekspresi santai, sementara Chen Pingan duduk di kursinya dengan tegang, tidak yakin apa niatnya. Dia adalah gadis giok dari ortodoksi Taois benua Vial Harta Karun Timur, namun entah mengapa, dia tiba-tiba menyatakan keluar dari sekte dekrit ilahi. Ada yang mengatakan bahwa itu karena keterikatannya dengan paman juniornya, yang telah pergi ke benua ilahi bumi tengah untuk mengambil alih ortodoksi Taois sekte di atas sekte dekrit ilahi. Mereka berspekulasi bahwa dia akhirnya tidak mampu lagi menahan rasa cintanya kepada pamannya yang masih junior, dan bahwa dia bertekad untuk mengejarnya bahkan dengan mengorbankan sekte, gurunya, dan dao besarnya. Dengan dicopotnya He Xiaoliang dari posisi gadis giok, muncullah penggantinya, tetapi alih-alih sekte dekrit ilahi, gadis giok yang baru ini adalah seorang biarawati Taois yang relatif kurang dikenal dari sekte air musim gugur.
Ada spekulasi luas bahwa tindakan He Xiaoliang telah memancing kemarahan seluruh ortodoksi Taois di benua itu, dan hal itu menyebabkan Sekte Dekrit Ilahi kehilangan kendali atas anak emas dan gadis giok. Guru He Xiaoliang juga murka dengan keputusannya, dan butuh usaha keras untuk meyakinkan Qi Zhen agar tidak menyerbu turun gunung untuk mengejar He Xiaoliang dan menghadapinya. Semua orang tahu bahwa Guru He Xiaoliang mempunyai harapan yang sangat tinggi padanya dan telah merawatnya seperti putrinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte Dekrit Ilahi, dan justru karena itulah tuannya sangat sedih dengan tindakannya. Namun, di saat yang sama, ada beberapa orang skeptis di luar sana. Bukankah He Xiaoliang seharusnya menjadi kultivator paling beruntung di seluruh benua? Jika demikian, bagaimana ia bisa berakhir dalam situasi ini? Mungkinkah kesempatan yang lebih besar telah jatuh ke pangkuannya, kesempatan yang cukup untuk meyakinkannya meninggalkan bahkan guru dan sektenya? Masalahnya di sini adalah aturan ortodoksi Taois sangat ketat, tidak kalah ketatnya dengan aturan sekolah dan akademi Konfusianisme. Jadi, bahkan jika dia pergi ke sekte di atas Sekte Dekrit Ilahi di benua ilahi bumi tengah, akankah dia benar-benar bisa tetap berada di sisi paman juniornya mengingat reputasi buruk yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri?